Sobat Podcast dimanapun berada, ketemu lagi dengan Restu Podcast. Halo. Hai. Kita kembali baru yang kali terbaru. ini, ya. Kenalin aku Ayla dan Saya Femi. Sekarang kita mau bahas tentang apa nih Mbak Femi nih? Ya, di episode kelima yang lalu kita kan sudah membahas tentang tips dunia kerja ya, Masuk khususnya dunia kerja. untuk fresh graduate. Nah, kita ada hubungannya nih episode kali ini dengan episode 5. Bagi teman-teman yang belum nonton episode 5 kemarin, silakan langsung buka YouTube. Wajib tonton sampai selesai, cek di YouTube kami. Di BPR Restu Klaten Makmur YouTube-nya. Oke. Dan di situ ada banyak tips yang pastinya bermanfaat ya untuk para pencari kerja. Nah, terus di sini setelah yang lalu kita membahas tentang tips itu, kita mau membahas tentang lamaran kerja. Iya, betul sekali. Apa sih yang perlu kita siapkan ketika kita mau melamar pekerjaan? Kemudian apa aja yang perlu dicantumkan biar menarik recruiter kayak gitu ya Mbak Femi ya. Sama nanti di akhir podcast ini kita juga ada tips yang menarik. Betul, dan teman-teman harus wajib nonton sampai akhir, sampai selesai. Oke. Gitu. Nah, buat tips yang pertama nih tentang lamaran kerja apa nih Mbak Ella? Tentu kita mau melamar sebuah pekerjaan, kita butuh surat lamaran. Iya. Nah, di surat lamaran ini sebisa mungkin kita harus menyantumkan lengkap kayak gitu Mbak. Misalnya kita udah nulis surat lamaran bla bla bla, ditujukan kepada siapa, posisi apa yang dilamar, kemudian melampirkan seperti CV kayak gitu. Dan jangan lupa pastikan nama perusahaannya itu benar, tepat sesuai yang kita tuju kayak gitu. Dan jelaskan profilmu di situ, tujuanmu melamar di posisi apa itu sangat penting. Kadangkala banyak yang melamar pekerjaan tapi lupa mencantumkan posisi apa yang dia lamar. Padahal perusahaan itu membuka nggak cuma satu posisi kayak gitu. Terus juga ada nggak sih yang salah nulis perusahaan atau salah mungkin nulis alamat? Ya, kayak gitu juga banyak. Kadang mungkin ya Mbak Femi, kita mau melamar pekerjaan di beberapa tempat, lupa tuh kita ngedit untuk di perusahaan mana. Kadang alamatnya juga salah kayak gitu. Perlu diperhatikan ya teman-teman semua. Soalnya kan kalau orang yang baca, oh lo kok ditujukan ke perusahaan yang lain, kan pasti udahlah skip aja gitu kan. Berarti dari situ kita juga bisa menilai kalau pelamar itu kurang teliti. Nah kayak gitu. Terus tadi setelah surat lamaran bikin apa ini Mbak Ella? CV. CV itu penting karena dari situ kita bisa tahu profil dari pelamar kayak gitu. Nah, sebisa mungkin di CV ini layoutnya dibikin menarik dan terkesan. Karena kalau misal menarik nih, kita yang lihat, menarik nih, bakal dibaca sampai selesai kayak gitu isinya. Tapi juga yang nggak rumit-rumit banget ya? Nggak usah yang rumit banyak. Yang penting jelas, padat, dan bisa membawakan apa ya Mbak? Profilnya ya, bisa menggambarkan profilnya gitu ya. Terus juga tadi kan CV-nya juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran ya, seperti ijazah, kemudian nilainya gitu ya, KTP, atau mungkin juga ada sertifikat atau surat keterangan kerja yang relevan ya. Ya, misalnya mengikuti kursus tertentu, dapat sertifikat yang relevan sama posisi yang kita lamar kayak gitu. Iya, itu jadi nilai tambah ya Mbak. Iya, betul. Terus juga di dalam CV itu perlu nggak sih kita mencantumkan sosial media? Oh, perlu banget Mbak. Karena dari situ kita atau recruiter itu bakal melihat profil kita melalui pertama sosial media juga. Karena di situ menggambarkan sifat-sifat dia, kemudian kebiasaan dia di media sosial itu seperti apa. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan sosial media. Dan tentunya dari situ kan apa ya namanya? Ya kelihatan ya orangnya seperti apa gitu di sosial media. Sama ini biasanya kalau di lamaran kerja itu ada nomor yang nggak aktif waktu dihubungi itu. Ada nggak? Sekali kayak gitu. Jadi kita harus mencantumkan nomor aktif dan sebisa mungkin itu bisa dihubungi terutama di waktu-waktu jam kerja kayak gitu. Soalnya kan rekruter itu kan biasanya manggil nelpon itu kan pada saat jam kerja ya. Jadi dipastikan HP-nya selalu aktif. Kalaupun misal nomor HP-nya
berbeda dengan nomor WhatsApp, ditulis aja keterangannya. Ini nomor yang bisa ditelepon, ini nomor yang by WhatsApp kayak gitu. Oh iya, ya. Pasti pernah ya pengalaman misal ada nomornya kok nggak bisa ditelepon, ternyata nomor WA. Iya, betul. Oke, untuk yang selanjutnya tadi sudah surat lamaran, habis itu CV dan lampirannya. Setelah itu apa nih Mbak Ella? Cara kirim berkas lamarannya. Jadi kan bisa kita kirim by email, bisa kita kirim langsung berkasnya ke alamat tujuan yang dikirim kayak gitu kan. Nah, ketika kita mengirim berkas fisik, terutama yang pertama fisik ya Mbak, pastikan semuanya itu lengkap dan diberi klip. Jangan sampai tercacar-cacar kayak gitu, disusun kayak gitu kan rapi ya, dimasukkan ke dalam satu amplop. Dan jangan lupa ditulis nama lengkap, alamat, nomor HP, dan posisi yang dilamar. Oh gitu. Ya, biar lebih gampang screeningnya ya di awal. Iya, betul sekali. Terus kalau lewat email? Kalau lewat email, pastikan dokumennya itu lengkap dan dijadikan dalam satu PDF. Jadi nggak tercacar, misal kita ngirim KTP sendiri dan itu formatnya beda, ada Word, ada PDF, ada pasti pengalaman JPG, itu banyak ya. Banyak sekali kayak gitu kan, kita jadi bukain satu-satu, nanti kita yang gabungin kan makin susah kayak gitu. Dan ukurannya jangan terlalu besar teman-teman, kalau terlalu besar nanti juga susah dibuka atau memakan banyak tempat penyimpanan juga seperti itu. Karena kan yang melamar nggak cuma 1-2 ya, tapi ada banyak. Ada banyak. Terus jangan lupa kalau di email juga subjeknya dituliskan yang jelas ya. Iya, betul sekali. Mungkin bisa ditulis nama sama posisi yang dilamar kayak gitu. Terus juga sering nggak di badan emailnya itu kosong gitu? Nah, kalau badan email kosong kebanyakan masuk ke spam ya nggak Mbak? Iya. Nah, kalau udah masuk ke spam itu kadang-kadang ya apa ya? Orang kan yang nggak buka spam ya. Buka spam. Kita yang utamakan yang masuk ke email, masuk inbox kayak gitu ya. Jadi jangan lupa dikasih badan email, kemudian subjeknya jangan lupa. Kemudian itu tadi tips-tips yang bisa diberikan ya untuk membuat lamaran kerja. Nah, kemudian jika ada sesuatu hal yang mungkin kurang jelas atau mau ditanyakan, teman-teman bisa menghubungi. Biasanya ada kontak ya, ada kontak nomor perusahaan atau kontak person atau mungkin email atau apa yang bisa dihubungi. Jadi misal ada yang kurang jelas tentang job desk-nya mungkin atau cara melamarnya atau apa, bisa tanya. Segala sesuatu bisa ditanyakan ke kontak personnya kayak gitu. Oke. Jadi kalau lihat lowongan kerja itu harus dibaca baik-baik ya. Informasi pasti semua ada di situ. Ada kan di ya? situ. Kalau kita mau membaca baik-baik, memahami baik-baik, semuanya udah ada kayak gitu. Ya. Terus ini Mbak Ella, tadi sudah tentang lamaran kerja. Di sosial media itu sering banyak kabar miring ya tentang panggilan kerja yang ternyata penipuan. Jadi penipuan berkedok panggilan kerja. Ya bisa jadi minta uang lah atau mungkin perusahaannya abal-abal atau apa ya. Bahkan menawarkan sesuatu yang menggiurkan. Tapi ternyata zong guys. Nah ini kita juga punya tips gimana nih sobat job seeker bisa terhindar dari penipuan berkedok panggilan kerja atau lowongan kerja ini. Nah yang pertama apa Mbak Ila? Cek perusahaannya. Nah ketika kita melamar pekerjaan jangan lupa cek perusahaan entah dari media sosial, websitenya dan lain sebagainya. Pastikan perusahaannya itu resmi dan pastikan lokasi perusahaannya di mana dan cek apakah perusahaan itu cukup dikenal masyarakat kayak gitu. Kalau ada lokasinya, kantornya jelas, kemudian dikenal ke masyarakat, pastikan juga kredibel ya, valid. Oh ini perusahaannya bener nih gitu. Terus kemudian yang kedua apa Mbak Ella? Setelah cek perusahaannya, cek media sosialnya. Pasti kalau perusahaan yang kredibel, yang valid itu biasanya juga punya media sosial, entah dia terkenal atau enggak. Kadang juga sih pasti ada ya Mbak ya. Kayak gitu. Nah di situ pasti juga mencantumkan lowongan-lowongan pekerjaan sebatas info atau yang di-share by story ataupun di highlight dan lain sebagainya. Posisi pekerjaan tersebut yang dibuka di bagian mana pasti ada di situ kayak gitu. Jadi sobat job seekers jangan malas buat buka-buka buat nyari-nyari betul, cari info. Cek apalagi
kaum milenial ya, pasti banyak yang menggunakan Instagram, Facebook dan lain sebagainya, bisa buka kita melalui akun-akun tersebut. Terus kita udah cek perusahaan, udah cek sosmed, terus ada lagi nggak yang perlu dicek? Yang perlu dicek ada cek email, bisa nomor telepon yang bisa dihubungi. Biasa kan kalau ada perusahaan pasti punya nomor telepon kantor ya. Nah, kita bisa tanyakan langsung ke nomor telepon tersebut kayak gitu untuk memastikan apakah itu valid atau tidak kayak gitu. Ya, betul sih. Terus juga tadi yang sempat disinggung tentang penipuan biasanya minta ganti biaya atau minta uang itu ya. Nah, dari situ sebenarnya perusahaan ketika membuka lowongan pekerjaan atau ketika proses rekrutmen itu tidak pernah meminta uang ataupun sebagai ganti biayanya rekrutmen kayak gitu. Karena itu sudah menjadi tanggungan perusahaan ketika dia membuka lowongan pekerjaan kayak gitu. Jadi untuk proses rekrutmen tes atau interview atau apapun itu gratis ya Mbak Ella ya? Gratis. Tidak dipungut biaya. Nah, terus yang selanjutnya nih Mbak Ella, ada tips pastikan teman-teman itu pernah melamar posisi itu ya, atau melamar di perusahaan tersebut. Iya. Nah itu kalau kita kan kadang mungkin dapat panggilan dari LinkedIn mungkin atau platform pencari kerja yang lain, yang mungkin lihat CV kita, gitu mungkin nggak Mbak Ella, kita loh kok tiba-tiba dapat panggilan, kayaknya aku nggak ngelamar deh. Iya. Itu mungkin sekali Mbak Femi. Nah, pastikan Sobat Job Seekers ini pernah melamar di perusahaan tersebut. Kalau tidak, kamu harus tanya dari mana dapat CV itu. Kayak gitu. Nah, contohnya tadi ya, bisa jadi tiba-tiba dapat panggilan padahal nggak ngelamar ya. Bisa jadi kita punya LinkedIn gitu ya, atau punya Jobstreet atau apapun itu. Okay. Terus ada nggak sih ciri-ciri atau apa ya, modus yang paling dikenal dari penipuan itu lewat apa? Biasanya bisa by email, kemudian WA yang sering karena banyak yang ini ya share-share apa-apa, tiba-tiba ada chat masuk, broadcast, SMS, yang biasanya itu template-nya panjang dan sama terus, maksudnya kayak itu aja isinya. Kayaknya ini modus-modusnya sama gitu. Modus-modusnya udah kelihatan. Harusnya kita harus bijak dalam membaca pesan-pesan yang masuk ke entah WA, email dan SMS ke kita kayak gitu. Apakah itu modus penipuan atau memang resmi kayak gitu. Kita harus bijak dalam mengambil keputusan di situ. Oke. Wah, tadi udah banyak ya tipsnya. Sobat Job Seeker bisa menyimak satu persatu. Tips-tipsnya tadi dari membuat lamaran kerja, kemudian tips menghindari penipuan juga. Nah, kebetulan di WPR Restu Klaten Makmur ini lagi ada lowongan ya Mbak Ella? Ada buat teman-teman semuanya. Silahkan dilihat di sosmed kami, terutama kita sedang membuka posisi account officer, kemudian ada collection dan juga SPV account officer kayak gitu. Wih, ada 3 nih. Ada 3 teman-teman. Jadi teman-teman yang mau melamar silahkan langsung melamarnya lewat apa ini Mbak Ella? Bisa lewat email, bisa langsung dibawa ke BPR Restu. Kemudian kalau misal ada yang nggak jelas bisa ditanyakan di kontak personnya. Jangan lupa dipantau terus sosial media kita di Restu Klaten BPR, kemudian di website kita di www.restuklatenbpr.com. Iya. Kemudian juga ada YouTube ya, BPR Restu Klaten Makmur. Nah, biasanya kita info-info terbaru di postingnya melalui sosial media. Iya, betul sekali. Dan media sosial kita resmi ya. Ya, pokoknya kalau ada yang kurang jelas atau apa, silahkan langsung menghubungi kontak yang tertera atau mungkin admin sosmednya, nanti akan dijawab. Oke Mbak Ella, sekian bagi-bagi tipsnya ya. Udah banyak banget tadi pokoknya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman Job Seeker semua ya. Jangan lupa subscribe, share, kemudian komen, like, dan follow Instagram kita di Restu Klaten BPR dan juga YouTube BPR Restu Klaten Makmur. Betul sekali. Ya, terima kasih sudah menonton Restu Podcast episode hari ini. BPR Restu Klaten Makmur, solusi keuangan Anda. Solusi keuangan Anda.